Kisah dimulai di zaman dinasti Kina kuno. Kenalin, namanya Bambang, seorang kurir makanan yang nasibnya apes beneran. Dia reinkarnasi ke masa lalu gara-gara ditabrak becak pas lagi narik orderan. Kocaknya, tubuh baru yang dia tempatin namanya juga Bambang, seorang jomblo ngenes miskin 7 turunan yang tewas cuma gara-gara lupa caranya makan alias kelaparan. Pemilik tubuh pelajar miskin yang ujian 3 tahun masih tidak lolos, masih mati kelaparan karena miskin. Baru juga melek di kehidupan barunya, si Bambang langsung dapat rezeki nomplok. Pemerintah lagi bagi-bagi istri gratis. Ternyata kerajaan lagi krisis populasi gara-gara perang melawan kerajaan Hanu. Aturannya simpel tapi maksa cuy. Para bujang wajib punya bini minimal 1 dan harus rajin bikin anak tanpa kenal KB. Widih, kalau gitu sih Mimin juga mau. Dan kalau nolak, pilihannya cuma 2, ikut perang atau bininya jadi santapan para penjahat. Sesampainya di lapangan, pemandangan bikin mata seger cuy. Ada ciwi-ciwi yang dari spek bidadari sampai yang spek kuli bangunan. Para bujang lain malah memilih istri yang kekar biar bisa disuruh kerja rodi di sawah. Dasar nggak mau rugi. Kamu kurus sekali, aku tidak mau kamu. Nah ini bagus, cukup kuat. Bambang awalnya ragu-ragu, tapi ia mendadak semangat pas tahu dia punya cheat berupa sistem canggih. Dia bisa dengar suara hati orang yang punya fitur lope-lope. Kalau ada cewek yang naksir, poin nambah dan bisa ditukar sama hadiah undian. Auto semangat deh. Kamu, sini, cepat pilih. 3 ini semuanya bagus. Pilih yang mana ya? Tanpa babi bu, Bambang langsung bungkus 3 istri cantik sekaligus. Aku mau semua. Apa? Kamu mau semua? Ada yang langsung naksir, tapi ada juga yang poinnya minus gara-gara geli lihat tampang Bambang. Tapi sistemnya ngingetin kalau Bambang ninggalin yang tidak suka sama Bambang, sistem bakal bikin dia game over alias meninggoy. Memang orang bertanggung jawab. Pas mau bawa harta karunnya, di jalan si Bambang dihadang oleh si Udin, preman kampung yang mau ngerampas istri Bambang. Udin ngecek Bambang yang miskin karena tiap istri harus bayar upeti berupa 25 kilo sembako ke Kaisar. Berarti Bambang harus setor 75 kilo sebulan. Waduh, dompet langsung kering. Habisi pecundang ini. Hah? Untungnya salah satu istri Bambang yang namanya Markonah punya skill tempur tingkat dewa. Dia hampir saja makan si Udin kalau nggak ditahan sama Bambang. Istriku. Tidak apa-apa. Bantu aku ya, oke? Akhirnya Bambang pakai trik licik ngelaporin Udin ke komandan karena udah berani ngalang-ngalangi perintah Kaisar buat memperbanyak keturunan. Udin pun langsung ciut, kena mental. Aku tadi cuma bercanda sama dia saja. Sesampainya di rumah, ternyata kondisi istana Bambang lebih mirip kandang ayam yang belum dibersihi setahun. Jangan nikah, hewan liar pun akan geleng kepala, tikus pun akan keluar sambil nangis. Tapi nenek, istri yang paling muda dan baik hati, nggak protes. Dia hanya bersyukur diselamatin Bambang. Poin lope-lope neneng langsung naik drastis. Poin kesukaannya meningkat terus. Berbeda sama si Sahrini yang mukanya udah ditekuk kayak cucian basah. Suamiku maklumi saja. Aku sudah 3 hari tidak makan. Namun masalah baru muncul. Perut mereka bertiga konser alias lapar berat. Di dapur, Bambang jangankan nasi, kecoa aja udah mau pindah saking gak ada makanannya. Bambang yang peka langsung gunain poin lope-lopenya buat ngecit. Poinnya itu Bambang tukar dengan stok beras, minyak, sampai mie instan segudang lewat sistemnya. Makananku sekarang lebih banyak untuk 1 kampung. Namun istri Bambang yang namanya Sahrini awalnya ia pesimis. Ia pikir Bambang cuma mau kasih makan jungkut alias rumput. Pasti cuma ambil rumput dan kulit kayu buat isi perut saja. Makanan begitu, aku tidak akan makan.
Tapi pas Bambang bawain pop mie rasa ayam, bau gurihnya bikin iman Syahrini goyah. Meskipun dagingnya cuma seukuran kutil. Begini, masih kasih kami makan daging. Memang orang yang bisa diandalkan. Mereka makan lahap banget. Syahrini yang tadinya sombong pun akhirnya teriak, "Enak banget anjay," sambil mangap. Enak sekali. Aku tidak pernah makan makanan seenak ini. Malamnya si Udin balik lagi nawarin beras berjamur 1 liter buat ditukar sama si Syahrini. Pangan ini buat selamatkan nyawamu. Hah? Bambang pun langsung ambil dahan pohon buat nakutin, tapi malah ditantang balik oleh si Udin. Akhirnya si Udin pun langsung kena hantam. Tidak luput sama teman Udin si Aceng juga dibikin babak belur sama si Markona sampai lari terbirit-birit. Siapa yang berani sentuh suamiku? Istriku, kamu keren sekali. Aksi superhero dadakan ini bikin poin lope-lope ketika istrinya naik. Bahkan si Syahrini mulai ngelirik-ngelirik manja ke Bambang. Waduh. Sayang, ayo, cepat istirahat. Setelah kejadian tersebut, mereka berempat pun memutuskan untuk bobok. Tapi nasib Bambang masih ngenes cuy. Si Syahrini, istri Bambang, nyuruh dia tidur di lantai karena takut di-unboxing oleh Bambang. Jaga 3 istri yang begitu cantik, bisa lihat tidak bisa dinikmati. Perjuangan belum selesai, harus tetap berusaha. Bambang pun cuma bisa pasrah karena punya istri 3 tapi tidak bisa dinikmati. Aduh lemes cuy. Namun istri Bambang yang paling muda, Neneng, ia mengambil inisiatif untuk mendekati si Bambang. Mereka awalnya ingin kikuk-kikuk cukuruku untuk melakukan perintah kaisar. Aku juga mau penuhi kewajiban seorang istri. Karena takut ketahuan Syahrini sama Markona, mereka berdua pun memutuskan untuk melakukan kikuk-kikuk lain waktu saja. Kita salahkan kamu. Kita kenal di situasi begini. Kalau tidak bersedia, itu sangat wajar. Karena tidak jadi kikuk-kikuk, si Bambang menyuruh si Neneng untuk menceritakan masa lalunya saja. Akhirnya si Neneng bercerita kepada si Bambang bahwa dulunya keluarga si Neneng telah dibantai habis oleh sang penjahat dan hartanya pun telah dirampas habis. Sebagai lelaki sejati, si Bambang pun berjanji kepada si Neneng bahwa dia akan membantu membalaskan dendam si Neneng. Aku janji, aku pasti akan bantu kamu balas dendam. Buat pejabat sialan itu mati juga. Besoknya ketenangan pun terusik lagi. Kerbau satu-satunya milik Bambang dibunuh sama Udin. Parahnya Udin sekarang bawa kakaknya yang pangkatnya Komandan Pemuda Pancasila. Para istri Udin ketakutan, tapi Bambang mah santai. Rakyat tidak berani lawan pejabat, jadi jangan pergi. Ya, pemerintah di sini sangat mengerikan. Dia langsung ngecit lagi lewat sistem. Nukar poin buat belajar jurus tinju 8 kutub. Tuan dapat 1 unit tinju 8 kutub. Sudah berhasil dikuasai dan tertanam dalam ingatan. Poin bela diri naik jadi 68. Gimana nasib Bambang selanjutnya? Apakah tinjunya bakal bikin si Udin jadi bergedel? Pantengin terus part selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe biar yang bikin cerita nggak ikutan mati kelaparan kayak si Bambang.